Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bih. Segenap pemirsa Syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, kita dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita saat ini dan sampai akhir Ramadan mempunyai kualitas yang sempurna pada sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penguatan-penguatan agamis harus selalu kita gulirkan dan harus selalu kita dapatkan. Alhamdulillah, Syiar Ramadan hari ini terus berjalan dan kebetulan hari ini kami sengaja mengundang pengurus daripada Majelis Ulama Jakarta Selatan dari berbagai bidang. Yang pertama tentunya langsung saya perkenalkan Kiai Haji Ahmad Musaddad LCMA. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama bidang fatwa dan beliau adalah juga bagian dari akademisi di dalam menyebarkan dan mensiarkan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya anggota bidang dakwah Majelis Ulama Jakarta Selatan yang terhormat Kiai Haji Hasanuddin Ema. Waalaikumsalam. Sehat, Kiai? Beliau ini juga pengurus daripada Majelis Ulama Jakarta Selatan dan juga beliau adalah pimpinan lembaga dakwah yang berada di lingkungan Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Ratusan para kader selalu mendapatkan bimbingan dari beliau. Oleh karena itu, dialog singkat dalam agenda Syiar MUI hari ini akan mendapatkan informasi dari kedua mubalik dan kader-kader kita ini. Yang pertama tentunya kita sama-sama dapatkan informasi kualitas keislaman dari Kiai Musaddad dulu ya. Ya, mudah-mudahan informasi ini menambah kekuatan pengamatan dan pengamalan beragama kita, terutama di bulan suci Ramadan. Jadi Kiai Musaddad sampaikan dan informasikan kepada umat bagaimana esensi fatwa tentang ibadah Ramadan kepada para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa channel TV MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, telah datang bulan Ramadan dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasa yang kita laksanakan itu bagian dari syariat yang pernah juga diberikan dan diperintahkan kepada umat sebelum kita. Karena itu perintah puasa ini adalah perintah yang nyaris universal. Seperti halnya sholat. Jadi sholat dalam keadaan apapun itu harus dilakukan. Nyaris mutlak dengan puasa juga. Bedanya ada beberapa orang yang memang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sudah tua, ataupun yang sakit yang tidak mampu. Kemudian ada wanita yang sedang haid, juga ada wanita yang sedang nifas. Dan beberapa orang lagi, di antaranya juga orang yang sedang bepergian. Ini semua adalah esensi bahwa puasa diperintahkan kepada kita itu semata-mata Allah menginginkan kita agar derajat kita itu terangkat. Kan di ayat yang biasa kita dengar itu terakhirnya la'allakum tattaqun, itu Allah menginginkan kita itu supaya punya derajat moral dan akhlak yang tinggi, mempunyai kemuliaan dalam hidup, sehingga rohaninya dari sisi individu maupun sosial itu semuanya meluas, menyebar. Bukan hanya kepada kita kaum muslimin saja, bahkan ke seluruh orang-orang yang di luar non-Islam. Masya Allah, ini luar biasanya kalau sudah bulan Ramadan datang, mereka orang-orang yang non-muslim itu melihat suasana
yang berbeda dan sangat berbeda dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Allah. Inilah dia Itu dirasakan tuh Kiai ya. dirasakan sama semua umat. Masya Allah, ini keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu latar belakang esensi daripada Ramadan itu kejadiannya gitu Kiai ya. Jadi hampir dipersamakan dengan ibadah sholat. Ya. Baik. Nanti kita bisa mendapatkan pendalaman lagi para pemirsa sekalian. Selanjutnya kami persilahkan pada Kiai Haji Hasanuddin MA untuk memberikan narasi-narasi bagaimana puasa itu dalam giat dakwah Kiai. Jadi dakwah itu apa? Memang terhenti di bulan Ramadan atau ditambah energinya atau bagaimana? Karena Kiai punya lembaga yang memang berada di dalamnya. Silakan Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Kiai Handi Ahmad ya, kita doakan Kini Sadat ya, bahwa di dalam hal bagaimana menjadi satu magnet di dalam ibadah puasa itu menjadi satu media dakwah kita yang lebih kuat lagi. Ya. Bahwa di dalam ibadah puasa, dakwah itu terus artinya harus continue, bahkan harus lebih yang namanya magnetnya lebih kuat. Ya. Karena terkadang di bulan Ramadan, ya, memang ini magnetnya begitu tinggi Allah berikan. Orang yang tadinya nggak terawih, Ya. tuh Jadi terawih. di bulan Ramadan di terawih tuh. Walaupun ya 10 hari, ya, biasanya detik terakhir tuh yang kurang. Gitu. Tapi ini merasakan saat menyambut Ramadan, di sendiri tuh udah bergegas ya dalam ibadah qiyamul lailnya ya itu. Jadi mulai dari masuk awal Ramadan, kalau orang Betawi bilang dulu udah bebenah dah bahasanya begitu ya kan. Jadi udah bebenah ya, udah keramas macam-macam tuh, pengen yang namanya nyambut Ramadan di malam pertama. Malam pertama banyak. Magnetnya luar biasa ya. Yang nggak biasa baca Quran baca ya. Wah, itu gemar tuh ya. Ya, cuman kadang-kadang habis Ramadan ya selesai juga kadang-kadang gitu. Kadang mengambil magnet itu di bulan Ramadan. Artinya itu ya. Apalagi tuh magnet di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ya. Itu orang ya sodakoh. Ya, nggak berat ya. Nggak berat, enteng aja tuh. Iya, Masya Allah. Ini. Makanya itu bagian dari dakwah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Magnetnya luar biasa. Ya. Dari impak, sodako, zakat, bahkan dan lain sebagainya. Ya, Betul. yang tanya orang malas nungguin, bulan lain sebelumnya dia nggak mau tuh. Ntar gua Ramadan aja ada zakatnya, gitu. Sodakonya, ada tuh macam gitu ya. Kan Nanti aja bulan nanti aja bulan Ramadan. Iya, Itu magnet juga tuh ya? magnet gitu. Makanya orang kenapa? Karena di bulan Ramadan ini dilipat gandakan begitu, iya, betul. luar biasa. Loh, ya. Ini di dalam hal yang namanya magnet Ramadan. Makanya kita di dalam dakwah di bulan Ramadan ini memang kita harus kuatkan ya. Magnetnya sangat luar biasa. Makanya harus dilandasi semua dengan imanan wahtisaban. Dengan landasi dengan iman, maka akan kuat dakwah kita. Cuman memang terkadang ya, bagaimana daripada ibadah-ibadah kita Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu diantaranya ya kita harus bersihkan hati nih. Betul. Ya, supaya puasa kita diterima. Ya kan kalau puasa kita artinya hati ngurek mulu kalau Betawi bilang. Dengki sama tetangga, dengki sama sesama. Akhirnya hanya bisa dapat nahan lapar dan haus doang. Betul. Ya, makanya kan puasa itu dengan Ramadan dia harus sucikan zahir wa batin. Amin. Zahiran wa Itu. batinan. Makanya kalau udah dibersihkan zahir wa batin, itu magnetnya akan luar biasa. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Termasuk di qiyamul lailnya, tarawehnya, di tahajud, macam-macam tuh. Ya. Dididik kita untuk bangun pagi, mau nggak mau itu. Ya. Minimal bener tuh 3:30 aja udah bangun. Ya. Karena ada magnetnya Ramadan di sini. Nah inilah menjadi satu renungan buat kita. Makanya kita dakwah di bulan Ramadan ini bukan artinya berhenti. Makanya kan kadang-kadang selesai pengajian tawakuf, selesai. Artinya bukan berhenti ngaji, justru makin nambah tuh kita semangatnya. Artinya kita ngaji kemana-mana deh tuh, ya. Karena kalau yang rutin kan biasanya tawakuf tuh, terhenti sementara. Artinya kalau memang hasil Ramadan ini ya udah terus kita keliling kemana aja tuh. Luar biasa nilai yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan ini adalah bulan pembakaran, ya. Dibakar dosa kita dengan apa? Meningkatkan nilai dakwah, meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi begitu, Bro. Para pemirsa siar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah,
aspek hukum tadi sudah diambilkan pada proses ibadah puasa dengan ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Ini linearitas, mempunyai kekuatan yang sungguh sangat luar biasa. Kiai Haji Hasanuddin mengemukakan ibadah puasa Ramadan itu magnetisnya luar biasa juga. Jadi sampai-sampai ada yang di luar Ramadan biasa-biasa saja gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ada yang sudah mempersiapkan diri. Baik, sungguh menarik pembicaraan kita pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa. Saya berdoa mudah-mudahan ibu yang masak hari ini masakannya lebih nikmat daripada hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan seperti itu, Bu. Kenapa? Karena nikmatnya yang ibu masak itu pahalanya juga luar biasa. Mudah-mudahan ya, Bu, yang menyaksikan siar ini. Baik, untuk yang kedua, Kiai Sadat. Ini kadang-kadang di masyarakat suka juga ada pertanyaan bahwa Ramadan itu identik dengan puasa. Puasa itu identik dengan nabi-nabi sebelumnya atau manusia-manusia sebelumnya. Nabi kita Muhammad SAW itu pada saat menjalankan ibadah puasa yang paling utama dia lakukan itu bagaimana tuh, Kiai? Oh, Masya Allah. Iya. Puasa ini kan banyak karakteristik kapan waktunya, apakah itu diwajibkan ataukah karena ada sebab yang lain. Kalau bicara masalah umat sebelumnya itu sudah ada gambaran bahwa nabi-nabi seperti Nabi Daud juga melaksanakan puasa, Nabi Zakaria juga demikian. Tidak ada data yang menyatakan secara gamblang model kayak gimana itu puasa ini di umat-umat yang lalu, yang mencerminkan itu yang afdol atau yang bagaimana gitu. Nabi kita Muhammad SAW kalau berpuasa, beliau itu melakukan segala sesuatu yang tadi disampaikan sama Kiai Hasanuddin itu iman dan wahtisaban. Ini sebetulnya menjadikan contoh buat kita agar ikutin loh Nabi kita Muhammad. Lahu uswatun hasanah. Dia memiliki uswah yang tidak gibah, tidak ya Rob, kalau kita bayangkan apa yang sudah kita lakukan, Masya Allah dosa kita luar biasa. Sayyidah Aisyah saja ketika ngomongin ada perempuan rambutnya panjang, diomongin di depan Nabi, apa kata Nabi? Hai Aisyah, omongan kamu itu kalau netes di lautan itu sudah menodai lautan. Itu pada saat puasa? Di luar puasa. Kalau sudah di dalam puasa, ya batal lah semua pahala nilainya. Sayyidah Aisyah berkata tentang fisik orang yang nggak ada aibnya bagi saya dan Pak Dik. Itu sama Nabi, hai Aisyah, ucapanmu itu itu akan menodai lautan. Dan bagaimana dengan kita terlepas? Apakah itu sudah masuk bulan Ramadan apa pergi di luar? Nah sekarang bayangkan, setitik saja kita ngucapin orang, ngomongin orang, baik itu yang nyata, apalagi yang tidak nyata pada diri seseorang, maka nilai pahalanya itu terhapus. La ilaha illallah. Maka saya cuman melihat sosok Nabi kita Muhammad. Jangankan waktu puasa, di luar waktu puasa saja beliau punya akhlak yang luar biasa. Sedikitlah kita mencoba untuk mengikis keburukan-keburukan kita dengan mencontoh beliau. Insya Allah puasa kita akan diterima. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Satu sampel sejarah kehidupan manusia, istri baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW pernah mengalami proses seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Di dalam Ramadan dilarang untuk seperti itu. Di luar Ramadan saja sudah diungkapkan. Baik, pertanyaan yang kedua untuk Kiai Hasanuddin. Dalam berdakwah itu kan dimensinya beda-beda, Kiai. Ada kaum milenial, ada kaum bapak, ada kaum ibu. Di pengalaman yang Kiai laksanakan, ketika memang itu dilakukan, yang sepertinya mempunyai kondusivitas maksimal, itu kaum ibu, kaum bapak, atau kaum milenial tuh, Kiai? Ya sih, ibu paling ramai. Jadi dalam hal kita dakwah, ya, memang kan dakwah ini ada makna dakwah, ada makna tablik. Ya. Kalau yang namanya tablik ini kita kesehari-harian kita yang memang kita sampaikan kepada masyarakat, baik di kaum milenial, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Ya biasa kalau di ibu-ibu yang lucu-lucu loh. Ya.
Kadang-kadang yang dikenal, oh si Anu penceramanya lucu gitu. Iya. Tapi apa yang gue juga gak ketahu kadang-kadang yang disampaikan. Itu jadi yang lucu-lucu tuh kadang-kadang. Ngelihatnya yang Ya. lucu-lucu. Termasuk juga di bawah bapak ya. Kadang-kadang kalau kita dakwah itu apa namanya tablik ya. Kalau dakwah ini kan arti kita menyuruh, arti kita mengajak kebaikan dari orang yang nggak mau sholat menjadi sholat, bahasa begitu. Karena kalau kita kan kebanyakan ini adalah tablik, artinya begitu kan. Ya. Ini kalau yang naik bawah bapak pun kita harus juga melihat daripada klasifikasinya gitu. Kalau kita di masyarakat awam ya, kalau kita kaku bener ya kayaknya nyambung. Iya. Begitu ya. Termasuk kalau di ibu-ibu, kalau kita kaku bener kagak nyambung. Ya, makanya di sini dipakai yang namanya ilmu kemasyarakatan. Bagaimana kita mempelajari kondisi suatu masyarakat. Ya. Di remaja bagaimana kita dakwah. Ya. Di orang tua bagaimana. Di ibu-ibu bagaimana. Di remaja bagaimana. Jadi nggak sama semua tuh. Dakwah bapak-bapak kita praktekkan di remaja nggak nyambung. Ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan remaja itu bagaimana nih? Kita harus pelajari. Yang disebut dengan semua adalah survei dakwah. Di sini ilmu kemasyarakatan. Ya. Makanya dalam hal ini, terkadang kenapa sih ya? Gue dalam hal menyampaikan sesuatu materi kepada remaja nggak nyambung, gitu. Iya. Nah, karena survei dakwahnya belum masuk tuh. Survei dakwah. Kita harus pelajari nih remaja maunya apa, kebiasaan dia apa, ya. Dan juga materi yang harus kita sampaikan apa, supaya nyambung. Ya. Makanya kita setiap di masyarakat, ya, dakwah itu harus beda-beda cara. Ya. Bagaimana kita dakwah dengan anak tongkrongan? Iya. Anak bahasanya tuh yang rambut kuning apa tuh namanya? Prank. Peng. Hah? Anak pang. Anak pang. Nah, nggak bisa kita tuh langsung sampaikan, "Bo, ini halal, ini haram, ini nggak boleh," nggak bisa. Jadi harus ada metode pendekatan namanya. Lihat Rasulullah dalam berdakwah kepada siapapun mereka. Rasulullah dakwah. Ya. Dia melalui metode pendekatan. Ya. Dengan orang kafir bagaimana? Ya. Metode pendekatannya. Ya. Sampai yang namanya dalam suatu saat Rasulullah ya diludahin mau berangkat, ya mau berangkat dakwah, ya. Diludahin tiap hari, ya. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Ya. Akhlaknya Nabi, metode pendekatan. Masya Allah. Ya. Sampai yang ngeludahin itu, ya nanya sama sahabat, ya. Wahai sahabat tuh kemana yang biasa ngeludahin aneh ini? Kalau bahasa Betawi belum begitu, nah kan? Ya Rasulullah, ya. Beliau sudah lagi sedang lagi sedang kurang sehat, lagi sakit, ditengokin sama Nabi. Coba bayangkan kalau bangsa kita gitu, ya udah bahasa kasar lah kalau Disyukurin. tapi Rasulullah enggak, ya, ditengokin sehingga orang tersebut merasa ada pendekatan hati main. Iya. Setelah itu beliau masuk Islam. Masya Allah. Nah, disinilah kita di dalam satu kondisi masyarakat dalam berdakwah. Pertama yang harus kita adakan adalah metode pendekatan. Sebelumnya harus ada survei dakwah, ya, dari berbagai tempat. Kedua, daripada elemen. Artinya begini, ya, di remaja bagaimana, di orang tua bagaimana, di ibu-ibu bagaimana, di kalangan intelektual bagaimana, di kantor bagaimana. Karena semuanya apa yang kita sampaikan itu punya metode masing-masing. Supaya mereka paham materi yang kita sampaikan agar mereka ada satu perubahan. Ya, itu saja. Ya, Baik. Subhanallah. Para pemirsa siar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Sebenarnya diskusi dan pembicaraan seperti ini, ketika kita melakukan diskusi saja sudah mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi ketika kita aktualisasikan. Ya, mudah-mudahan aktualisasi di dalam bulan suci Ramadan terus kita tambahkan ritmenya, tambahkan kualitasnya. Baik yang disampaikan oleh Kiai Musaddad maupun oleh Kiai Haji Hasanuddin. Ini pengalaman-pengalaman mereka sebagai pelaku dakwah di masyarakat. Dan kita berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang menambah nilai-nilai motivasi beragama kita. Tadi sudah banyak sekali beliau, guru-guru kita menyampaikan. Ada Ramadan magnetis, ada Ramadan linier dengan puasa, dan ada namanya survei dakwah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita dan kita dapat melaksanakan Ramadan dari awal hingga akhir dengan sempurna. Sampai bertemu di Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bajis Jakarta Selatan atas supporting terhadap kegiatan Majelis Ulama Jakarta Selatan ini. Mudah-mudahan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Kiai Musadat, terima kasih Kiai Hasanuddin. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah. Kiai, terima kasih.